Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Ya, ini adalah konten baru dari channel ini. Jadi ini adalah konten habis berapa. Jadi di konten ini kita akan ngebahas biaya perbaikan, ya kan, mulai dari perbaikan part dan biaya modifikasi seperti itu. Jadi saya bikin video ini karena lumayan banyak pertanyaan di Instagram yang nanyain eh, perbaikan part, beli part modif segala macem. Jadi daripada kita jawab satu-satu karena repot, mending kita bikin videonya aja seperti itu. Jadi mohon maaf ini kalau suaranya agak bising, motor lalu lalang kendaraan, karena ini posisinya saya bikin di store, di distro ya. Jadi posisi distronya pas ini pinggir jalan banget, karena kalau di tengah jalan itu bikin macet. Jadi ini distro depan dan di belakang garasi mobil seperti itu. Nah, oke, untuk di video habis berapa yang pertama ini kita bahas perbaikan kaki-kaki, ya kan, untuk mobil bekas taksi, dan mungkin bisa juga jadi patokan untuk mobil umum lainnya seperti itu. Jadi biasanya setelah kita beli mobil bekas taksi, nggak semua sih, cuman kebanyakan itu yang dikeluhkan di bagian kaki-kaki. Dan yang dikeluhkan itu biasanya bunyi gluduk-gluduk, pokoknya bunyi-bunyi berisik lah di dalam di bagian kaki, karena kalau unit bekas taksi biasanya kaki-kakinya udah pada capek gitu, ya kan. Jadi kita mulai aja. Nah, untuk saya buka catatan dulu ya. Kemudian untuk part yang akan saya bahas sekarang nih, saya ambil dari pengalaman saya pribadi, ya kan, dan pengalaman teman-teman kebanyakan yang sharing di Instagram dan di grup seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke part pertama nih yang sering dikeluhkan. Partnya yaitu karet support shock. Jadi karet support shock ini adalah bantalan shock ya, yang buat ngehubungin si shock breaker sama body. Jadi posisi si karet support ini di ujung paling atas shock breaker gitu. Nah, biasanya kalau karet support shock ini udah getas, biasanya muncul suara geluduk-geluduk. Nah, kemudian untuk harganya support shock ini mulai dari 95.000 sampai 350.000 satu piece. Jadi untuk satu mobil itu 2 piece ya, kanan kiri. Oh iya, ini untuk harga saya ambil di internet ya. Jadi harganya saya bikin dari yang paling murah sampai yang paling mahal yang saya temuin di internet seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi patokan lah buat teman-teman yang mau benerin kaki-kaki mobil bekas taksi seperti itu. Kemudian part kedua yaitu bearing shock. Nah, bearing shock ini posisinya persis di bawah karet support shock, ya kan. Dia bentuknya bulat, ya kayak lahar aja bearing gitu kan. Nah, ini fungsinya supaya setir itu enteng saat belok. Nah, kalau si bearing shock ini rusak, itu setir agak berat lah beloknya. Nah, untuk harga bearing shock ini mulai dari 55.000 sampai 125.000 satu biji. Selanjutnya bagian shock depan nih, ya kan. Nah, kebanyakan kasus di mobil bekas taksi shock breaker itu pada mati kalau nggak bocor, ya kan. Nah, kalau udah mati atau bocor, si fungsi shock breaker ini sedikit berkurang dan bisa menyebabkan bunyi gluduk-gluduk juga. Nah, untuk harga shock breaker depan ini mulai dari 650.000 sampai 2,5 juta. Selanjutnya untuk di bagian shock breaker belakang harganya 150.000 sampai 600 ribuan. Part selanjutnya adalah karet boot shock breaker. Nah, karet boot ini biasanya di mobil bekas taksi itu udah pada sobek, ya kan. Jadi kotoran itu banyak masuk ke AC shock breakernya. Nah, penyebab dari bocor itu biasanya si karet bagian atasnya si as atas ini ada semacam batu kerikil kecil-kecil. Jadi ketika shock breaker main,
Nah, dia terjadi gesekan dan akhirnya bikin bocor. Nah, sebenarnya karet boot ini suka dianggap sepele ya, kalau sobek ya udah biarin aja gitu. Tapi padahal efeknya lumayan bikin bikin shock breaker itu cepet rusak. Nah, untuk harga karet boot itu harganya 50.000 sampai 70 ribuan satu biji ya. Jadi untuk satu pasang karet boot ini ya tinggal dikali 2 aja. Selanjutnya nih part yang sering juga nih diganti di mobil bekas taksi, itu link stabil. Jadi link stabil ini biasanya bushingnya yang rusak atau kepalanya yang udah nggak nahan atau oblak ya. Jadi biasanya si link stabil ini si kepalanya itu keras kalau digerakin sama tangan. Nah, kalau yang udah rusak itu biasanya gampang banget digerakin sama tangan. Ini biasanya ganti satu set kanan kiri, harganya satu set ada yang 85.000, ada yang 200.000. Selanjutnya ball joint. Nah, ball joint ini adalah part yang lumayan sering banyak juga ya kan dikeluhkan di mobil bekas taksi. Jadi ball joint itu mirip engsel ya, kalau di pintu dia bisa gerak 360 derajat. Jadi kalau part ini rusak pasti akan bunyi suara geluduk-geluduk dan biasanya ada suara decitan saat belok. Jadi harga untuk ball joint ini adalah 70 sampai 500.000. Part selanjutnya adalah lower arm atau sayap ya. Jadi lower arm ini biasanya bukan besinya yang rusak, tapi bos-bosnya. Jadi kalau nggak salah di Toyota Vios Limo atau Vios itu bantalannya aja yang rusak. Jadi bantalannya itu ada 3, kalau nggak salah di belakang 2, di depan 1. Nah, terakhir saya ganti si lower arm ini di Project Car 03. Itu cuma 1 sebenarnya yang rusak, si bushingnya. Cuman biasanya kalau kita ganti bushingnya doang, itu kan pasangnya harus dipres ya kan. Kemudian kalau ngepresnya nggak bener, itu penyakitnya nggak bakalan sembuh. Jadi untuk di Project Car 03 si Bangor, saya ganti 1 bundel atau esi ya bilangnya. Jadi yang lama kita copot aja ya kan, kita ganti baru 1 set. Jadi besinya baru, lower armnya, kemudian bushingnya juga itu baru, udah dipres dari sononya, dari pabriknya. Jadi alhamdulillah penyakitnya di Project Car 03 itu sembuh ya kan. Dan untuk harganya si lower arm ini 350.000 sampai 900.000 satu biji. Part selanjutnya adalah CV joint. Harga untuk CV joint 175.000 sampai 500.000. Kemudian selanjutnya adalah kampas rem. Nah, kampas rem itu biasanya kalau mobil bekas taksi udah pada tipis ya, atau udah habis malah. Ini untuk harganya 110.000 untuk kampas rem depan ya. 110.000 sampai 400.000, dan untuk kampas rem belakang itu harganya 250 sampai 500.000. Part selanjutnya, nah ini biasanya banyak dikeluhkan di pengguna Toyota Limo atau Vios Limo Gen 2. Ini adalah rak setir. Jadi ciri-ciri rak setir rusak itu getar di setir ya pada saat kondisi mesin idling atau langsam. Jadi sebenarnya untuk getar di setir ini banyak sumbernya. Bisa jadi engine mounting rusak juga, sama lari ke setir juga. Terus agak berat saat belok, ini juga sama, faktornya banyak, bisa ban kempes ya kan, bisa tadi juga bearing shock rusak. Jadi kalau rak setir itu lebih baik langsung dibawa ke bengkel aja untuk dicek. Nah, untuk harga rak setir itu kalau diganti 1 bundel ya, harganya ada yang 1,2 juta sampai 3 juta. Nah, untuk harga segitu itu ada part KW, rekondisi, dan baru. Jadi misalnya buat teman-teman dananya kurang dari segini, itu bisa diservis juga kalau rak setir. Kalau nggak salah biaya untuk servisnya sekitar 600 sampai 800 ribuan kalau nggak salah ya. Kemudian yang terakhir ini ada cross member. Jadi pernah ada yang share ke saya soal cross member ini. Si cross member ini fungsinya untuk menopang mesin ya. Terbuat dari besi baja, bentuknya seperti potongan balok gitu ya, ada yang kotak panjang seperti itu. Jadi terakhir yang dikeluhkan itu si cross member ini bekas
nabrak gitu, nggak tahu nabrak posisi tidur apa nabrak tanggul segala macam, itu saya kurang tahu. Jadi posisi si ban depan itu nggak center, jadi agak mepet ke belakang ya kan. Nah sebenarnya ban agak mepet ke belakang itu bisa jadi karena lower arm juga udah rusak gitu. Tapi kemarin setelah dicek-cek ternyata cross membernya agak ngelipet ya kan, sakit banget pokoknya itu. Harga untuk cross member itu 3 juta sampai 6 jutaan. Nah, ini lumayan mahal ya harganya teman-teman. Oke, mungkin segitu part dari pengalaman saya dan yang banyak dikeluhkan di DM Instagram ya, sharing ke saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan, dan semoga ini bisa jadi patokan ya buat teman-teman yang mau ngambil bekas taksi atau sudah punya unit dan ingin ngebenerin kaki-kaki. Jadi silahkan dicatat harga-harga yang tadi gitu. Dan untuk harga tadi itu untuk partnya aja ya, belum untuk jasa bongkar pasang di bengkel. Kalau jasa bongkar pasang di bengkel itu silahkan langsung tanya aja ke bengkel yang teman-teman mau datangin. Oke. Nah segitu dulu mungkin video habis berapa kali ini. Jadi untuk di video berikutnya silahkan yang mau dibahas apa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, segitu dulu mungkin. Saya Ruli pamit. Buat yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe dulu. Jangan lupa komen dan like. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.